Welcome to my channel, DNA.12 Education. Halo semua, kita kembali pada topik matematika ya, pada matematika SMA dengan judul pembagian polinomial dengan cara Horner-Kino ya. Sekali lagi, pembagian polinomial dengan cara Horner-Kino. Nah, pada topik sebelumnya kalian sudah pasti mengetahui ya pembagian polinomial dengan cara Horner pada pembagi-pembagi linear tentunya ya. Nah, bagaimana kalau pembaginya itu bukan linear ya? Maka kita bisa menggunakan metode lain yang namanya cara Horner-Kino. Nah, kita lihat dulu ya. Apa sih cara Horner-Kino itu? Dan siapa sih sebenarnya Horner-Kino itu? Nah, Horner-Kino atau disebut dengan metode Horner-Kino ditemukan oleh Bapak Sukino Master Science, seorang penulis buku matematika yang banyak beredar di masyarakat ya. Nah, ciri khas metode ini adalah polinomial fx dibagi dengan pembagi px dalam bentuk bukan linearnya. Maksudnya adalah polinomial si fx tersebut dibagi oleh pembagi px, tetapi px-nya itu bukan linear ya, bisa pangkat 2, bisa pangkat 3 juga dan seterusnya. Nah, kesimpulannya adalah fx bisa dibagi oleh px sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c jika dia bentuk kuadrat, atau bisa juga fx dibagi oleh px dengan ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d jika dia bentuk pangkat 3. Jadi jelas, jadi Horner-Kino ini suatu metode pembagian polinomial dengan pembagi px dalam bentuk bukan linear. Jelas ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, apa saja yang perlu diingat pada pembagi polinomial dengan cara Horner-Kino ini? Nah, ini yang kita harus ingat. Pembagi px ya dalam bentuk kuadrat ya. Katakanlah ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Saya ulangi, fx yang dibagi dengan px dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, yang harus kita ingat adalah kita harus cari dulu k1-nya, di mana k1 sama dengan min c per a dan k2 sama dengan min b per a. Ya, saya ulangi, k1 sama dengan min c per a dan k2 sama dengan min b per a. Nah, karena pembagi px adalah pangkat 2, nah harus diingat nih, maka untuk banyaknya bintang pada baris pertama adalah 2 buah. Nah, apa itu bintang? Nanti kita lihat ya pada contoh soalnya. Nah, bagaimana dengan pembagi pangkat 3 ya? Nah, seperti kita ketahui ya, pembagi pangkat 3 itu adalah katakanlah ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat tambah cx tambah d ya. Saya ulangi, suatu pembagi px dalam bentuk pangkat 3, katakanlah ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d. Maka kita harus menemukan k1-nya sebagai min d per a, k2 itu min c per a, dan k3 sama dengan min b per a. Oke. Jadi jelas kalau dia pangkat 3, K-nya ada 3, K1, K2, K3. Nah, karena pembagi PX adalah pangkat 3, maka untuk banyaknya bintang pada baris pertama dengan cara Horner-Kino adalah 3 buah. Saya ulangi ya.
Banyaknya bintang pada baris pertama apabila pembagi PX-nya adalah pangkat 3 adalah 3 buah. Jadi jelas banyaknya bintang itu sebanding dengan pangkat tertinggi dari si pembagi. Artinya begini, jika pembaginya adalah pangkat 2, banyaknya bintang ada 2. Sedangkan jika pembaginya pangkat 3, banyaknya bintang ada 3. Nah, bagaimana penggunaan bintang tersebut? Nanti kita lihat di contohnya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja contohnya. Kita lihat contoh pertama yuk. Kita lihat contoh pertama soalnya seperti berikut. 3x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat min 8x tambah 3 dibagi oleh x kuadrat tambah 3x min 1. Saya ulangi ya. Pembaginya di sini adalah x kuadrat tambah 3x min 1 yang ini. Oke, jelas ya di sini. Nah, di sini jelas si px-nya adalah atau pembagi atau fungsi pembaginya adalah x kuadrat tambah 3x min 1. Berarti jelas pangkat tertingginya adalah 2. Atau katakanlah x kuadrat tambah 3x min 1 ini adalah pembagi bentuk kuadrat. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, berarti banyaknya bintang yang akan kita pakai dengan cara Horner-Kino ini adalah 2, ya. Artinya kita juga harus mencari K1 dan K2, ya, itu dia. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berapa K1, berapa K2, berapa K3? Nah, perhatikan pada PX-nya x kuadrat tambah 3x min 1 ini, perhatikan ya, sekali lagi x kuadrat tambah 3x min 1 ini kita ketahui bahwa dari PX ini A-nya 1 ya. A-nya 1, A itu adalah koefisien x kuadrat ya. Yang ini namanya A. Lalu B-nya 3 yang ini. Oke. Sedangkan C-nya adalah min 1. Jelas ya? Gitu, saya ulangi ya. A-nya 1, B-nya 3, dan C adalah min 1. Oke, jelas ya? Nah, sehingga kita bisa mencari K1 sama dengan min C per A. Berarti min 1 per 1 sama dengan 1. K2 adalah min B per A sama dengan min 3 per 1 sama dengan min 3. Jelas sampai sini? Jadi kita sudah menemukan K1 dan K2. Nah, sekarang kita lanjut penggunaan Horner-Kino. Kita lihat di sini. Perhatikan dulu fx-nya, polinomialnya ya. Perhatikan di sini polinomialnya ya, di sini. Nah, ini dia polinomialnya yang akan kita bagi dengan x kuadrat tambah 3x min 1. Dari sini kita dapat bahwa ya, berarti ini koefisien x pangkat 3 adalah 3. Koefisien dari x pangkat 2 adalah 10. Koefisien dari x adalah min 8. Dan terakhir konstantanya adalah 3. Oke, nah pastikan, ya saya ulangi, syarat penggunaan Horner adalah pastikan fx-nya atau fungsi yang akan dibagi ini wajib diurutkan dari pangkat tertinggi. Jadi di sini kita bisa lihat nih pangkat tertingginya adalah 3, lalu 2, lalu ini 1 ya. Dan tanpa pangkat atau pangkat 0 itu berarti disebut konstanta. Dalam hal ini konstanta adalah 3 ya, jelas sampai sini ya. Nah, jika fungsi polinomial yang akan dibagi ini tidak lengkap, kita bisa modifikasi polinomialnya atau fx-nya dengan menambahkan 0x sesuatu. Misalkan yang tidak lengkap x pangkat 2, kita bisa tuliskan 0x pangkat 2. Kalau yang tidak lengkapnya pangkat linearnya atau x pangkat 1, kita bisa tulis 0x pangkat 1. Gitu ya, jelas ya. Namun dalam hal ini fx yang kita bicarakan ini polinomialnya lengkap ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 dan konstanta. Oke. Jelas, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan ambil koefisien fungsi itu ya, fungsi polinomial ini yaitu 3, 10, min 8 dan 3. Perhatikan ya. Nah, kita tuliskan. Nah, seperti ini kita sudah
Cek tadi ya, koefisien X pangkat 3 adalah 3, koefisien X pangkat 2 adalah 10, koefisien X adalah min 8, dan konstanta adalah 3. Kita ambil koefisien-koefisiennya. Nah, kemudian kita gambarkan bagan seperti ini, lalu kita munculkan K1-nya adalah 1 dan K2-nya adalah min 3. Jelas ya? Oke, perhatikan ya. Di sini pembaginya adalah X kuadrat tambah 3X min 1. Perhatikan di sini pembaginya adalah ini. Nah, seperti yang tadi yang saya sebut, nah bintangnya harus 2. Oke, bintangnya harus 2. Kenapa harus 2? Karena pembaginya pangkat 2 ya, atau kuadrat. Nah, bintang-bintang itu ya, bintang-bintang itu kita taruh di baris pertama. Ya, oke, bintang-bintang itu kita taruh di baris pertama. Jadi bintang itu ada di baris pertama ya. Berarti karena pembaginya pangkat 2, berarti bintang ada 2. Ya, di sini dia bintang-bintangnya. Oke. Jelas ya, pada baris pertama ada 2 bintang, menunjukkan pembaginya adalah pangkat 2. X kuadrat tambah 3X min 1. Jelas ya? Oke, nah kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini. Nah, jangan lupa untuk cara Horner ya, tanda harus plus ya. Harus dijumlahkan, atas bawah dijumlahkan. Nah, langkah pertama kita lihat. Nah, 3 kita turunkan ke sini ya. Langsung cari ditulis 3. Lalu kita buat diagonal dari 3 ke kanan atas ya, mengikuti 3 ya, kita gambarkan diagonal mengikuti 3 ya, diagonal bawah ke atas. Demikian juga yang satu lagi ya, sampai ke urutan terakhir. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, bintangnya ada 2. Kita gambarkan. Nah, bintangnya ada 2. Lalu di baris kedua juga harus ada 2 bintang. Oke. Nah, seperti itu. Jadi bintang ini harus sesuai dengan pembagi pangkat tertinggi. Ingat, pembaginya adalah X pangkat 2 ya, di sini perhatikan. Berarti bintangnya ada 2. Artinya setiap baris itu ada 2 bintang. Ya, baris pertama ada 2 bintang. Baris kedua ada 2 bintang juga walaupun berpisah. Jelas ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, seterusnya bagaimana? Oke. Selanjutnya adalah mengisi kolom-kolom yang pada diagonal, pada posisi diagonal. Caranya bagaimana? Seperti ini. Nah, di sini sudah kita temukan angka 3. Nah, cara mengisinya seperti ini. 3 kali min 3 berarti min 9. Nah, min 9 kita taruh di sini. Kemudian 3 kali 1 kita taruhnya 3. Jadi urutannya adalah dari bawah ke atas secara diagonal. Saya ulangi, urutannya adalah dari bawah ke atas secara diagonal. Saya ulangi ya. Perhatikan, 3 kali min 3, min 9. 3 kali 1, 3. Ya, urutannya dari bawah ke atas secara diagonal. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita tambahkan sehingga kita dapatkan 1. Oke, nah dengan cara yang sama kita akan mengisi diagonal yang kedua. Perhatikan, 1 kali min 3 dapat min 3. 1 kali 1 dapatnya 1. Ya, saya ulangi, penulisannya harus secara diagonal dari bawah ke atas. Kemudian kita jumlahkan kembali, min 8 tambah 3 tambah min 3 dapatnya adalah min 8. Oke, kita perhatikan semua bagian sudah komplit, tidak ada lagi yang kosong. Berarti untuk yang paling akhir kita tambahkan lagi, ya, kita jumlahkan atas ke bawah sehingga kita dapatkan 4. Nah, cara Horner-Kino ini sudah selesai. Nah, ingat, karena pembagi PX adalah pangkat 2, maka untuk sisa diambil 2 kolom dari belakang, ya. Untuk sisa diambil 2 kolom dari belakang. Nah, ini dia. Ini sebagai sisa, berarti yang ini sebagai hasil bagi. Jadi hasil baginya adalah 3X tambah 1
dan sisanya min 8X tambah 4. Nah, ini tahu dari mana? Karena kita anggap saja yang ini adalah X pangkat 0 dan ini adalah X pangkat 1. Ya, demikian juga ini kita anggap X pangkat 0 dan ini adalah X pangkat 1. Oke, sehingga makanya untuk hasil bagi 3X pangkat 1 ditambah 1X pangkat 0. Ingat X pangkat 0 adalah 1. Kemudian untuk sisanya ya min 8X pangkat 1 ditambah 4X pangkat 0. Sedangkan X pangkat 0 adalah 1. Makanya hasilnya adalah hasil bagi 3X tambah 1 dan sisa min 8X tambah 4. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, ini dia contoh soal yang pertama. Oke, supaya makin mantap kita lihat contoh kedua yuk. Kita lihat contoh soal yang kedua. 2X pangkat 4 min 3X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat min X tambah 6 dibagi oleh X kuadrat min 2X min 8. Oke, di sini pembaginya atau PX-nya adalah juga pangkat 2 ya. Perhatikan di sini ada pangkat 2 ya. Ya, bentuk kuadrat berarti bintang harus ada 2 dan harus kita temukan K1 K2 ya. Oke, lanjut ya. Nah, pada X kuadrat min 2X min 8, kita temukan di sini bahwa A-nya adalah 1, ya, B-nya adalah minus 2, dan C-nya adalah min 8. Jelas ya sampai situ ya? Oke, jelas. Sehingga kita bisa cari K1 dan K2. K1-nya adalah min C per A, berarti min 8 per 1 sama dengan 8. Sedangkan K2 adalah min B per A, min 2 per 1 sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita lihat PX-nya yang akan kita bagi. Kita lihat polinomialnya yang akan kita bagi. Perhatikan di sini, yang ini ya. Oke, yang ini, jelas ya. Perhatikan koefisien X pangkat 4 adalah 2, koefisien pangkat 3 adalah min 3, koefisien pangkat 2 adalah 4, koefisien dari X adalah min 1, dan konstantanya adalah 6. Dan fungsi polinomial ini sudah berurutan ya, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0 atau konstanta. Jadi sudah lengkap. Nah sekarang ya kita akan tuliskan atau gambarkan Horner-Kinonya, bagan Horner-Kino seperti ini, kita lihat. Ya, kita sudah lihat tadi koefisien-koefisien dari polinomial kita tuliskan. Lalu kita gambarkan bagan Kino polinomial dan ingat harus dalam bentuk penjumlahan ya, atas bawah, jangan lupa tanda sebelah kanan adalah jumlah. Oke, nah kita tempatkan K1-nya 8 dan K2-nya adalah 2. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, karena pembagiannya adalah bentuk kuadrat, berarti bintangnya harus ada 2 ya. Bintangnya harus ada 2. Oke. Nah, pertama kita turunkan dulu ini, kita dapatkan 2. Oke. Nah, bagaimana dengan bagian yang kita isi? Oke, caranya adalah kita buatkan diagonal dari angka 2 ke kanan atas. Oke. Seperti itu. Saya ulangi ya. Nah, itu dia, kita buat diagonal dari bawah ke atas. Oke, lalu kita isi bintangnya, karena ini pembaginya pangkat 2 atau kuadrat, maka bintang pada kolom pertama harus ada 2 ya, harus ada 2 bintang. Jangan lupa ya. Di sini bintang pertama, di sini bintang kedua ya. Nah, kemudian bintang di baris 2 juga harus ada 2. Oke, jelas ya, gitu. Nah, sehingga kita bisa lihat seperti ini bintangnya. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, yang akan kita isi adalah bagian yang diagonal tadi, ya. Nah, caranya gimana? Sama seperti contoh soal pertama. 2 kali 2 dapatnya 4, 2 kali 8 dapatnya 16. Ingat ya, harus berurutan dari bawah ke atas. Saya ulangi.
Ya. 2 kali 2 dapatnya 4, 2 kali 8 dapatnya 16. Lalu kita jumlahkan, min 3 tambah 4 dapatnya 1. Oke, dengan cara yang sama, 1 kali 2 dapatnya 2, 1 kali 8 dapatnya 8. Lalu kita jumlahkan dari atas ke bawah, dapatnya adalah 22. Oke, dengan cara yang sama, 22 kali 2, ya, kita dapatkan 44, dan 22 kali 8, kita dapatkan 176. Oke, semua bagian sudah terisi, sekarang kita jumlahkan. Min 1 tambah 8 tambah 44, kita dapatkan 51. 6 ditambah 176, kita dapatkan 182. Oke, ingat karena pembaginya adalah bentuk kuadrat, ya PX adalah bentuk kuadrat, ya, maka kita akan ambil sisa dari 2 kolom dimulai dari urutan belakang, ya. Untuk sisa kita ambil 2 kolom dari belakang seperti ini. Dan otomatis ini adalah hasil bagi. Sehingga kita katakan hasil baginya adalah 2x kuadrat tambah x tambah 22. Dan sisanya adalah 51x tambah 182. Ya. Saya ulangi, hasil baginya 2x kuadrat tambah x tambah 22. Dan sisa adalah 51x tambah 182. Oke, jelas ya? Yuk, kita lihat lagi contoh yang ketiga supaya tambah yakin. Contoh yang ketiga seperti ini. Ya, x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah x min 6 dibagi oleh x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 3x min 2. Saya ulangi, x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah x min 6 dibagi oleh x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 3x min 2. Nah, ternyata di sini kita temukan PX-nya atau pembaginya adalah pangkat 3. Betul ya, pembaginya adalah pangkat 3. Nah, berarti di sini kita akan dapatkan bahwa dari si pembagi ini kita dapatkan A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah min 3, dan D-nya adalah minus 2. Jelas ya? Oke. Oke, nah sekarang kita cari K1, K2, dan K3. Kita dapatkan K1 sama dengan min D per A sama dengan min 2 per 1 sama dengan 2. K2 adalah min C per A, kita dapatkan min 3 per 1 sama dengan 3. Dan K3 adalah min B per A sama dengan min 2 per 1 sama dengan min 2. Jelas ya? Nah, ingat, karena pembaginya adalah pangkat 3, maka bintangnya harus ada 3. Oke, pada fungsi polinomialnya kita lihat di sini urutannya sudah jelas, x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0 atau konstanta. Sudah jelas, berarti koefisien-koefisiennya 1, 3, min 2, 1, dan min 6. Komplit ya, pangkatnya sudah berurutan dan koefisiennya adalah 1, 3, min 2, 1, dan min 6. Jelas? Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Kita buat dulu bagan Horner-Kinoknya seperti ini. Ya, sorry sebentar. Ya, ini dia Horner-Kinoknya. Jangan lupa operasinya adalah operasi jumlah. Jangan lupa ya, operasinya adalah operasi jumlah. Oke, yuk kita tuliskan sekarang K1-nya adalah 2, K2-nya adalah 3, dan K3-nya adalah min 2. Nah, seperti yang tadi saya sebut, karena pembaginya adalah pangkat 3, maka bintangnya wajib ada 3. Ya. Kita turunkan dulu. Ya, kita turunkan, ini jadi 1. Lalu sekarang kita tuliskan bintang-bintangnya. Pada baris pertama ada 3 bintang, baris kedua dan seterusnya juga harus ada 3 bintang. Nah, setelah itu kita buat diagonal, ya.
dari 1 menuju ke atas. Saya ulangi, tadi kita sudah dapatkan angka 1 ya di sini. Ulangi di sini. Kita turunkan angka 1. Setelah itu kita buat diagonal dari 1 ini menuju ke atas. Perhatikan, ya. Ingat ya, dari bawah ke atas. Nah, karena pembaginya adalah pangkat 3, maka bintang di setiap baris wajib ada 3. Kita lihat. Ya. 1, 2, 3. Demikian juga pada baris kedua wajib ada 3 ya. 1, 2, nah 1 lagi ke kanan. Tuh, ya. Sedangkan pada baris ketiga juga harus ada 3 bintang. 1, nah 2 lagi ada di kanan. Tuh. Jelas sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya gimana? Sama dengan seperti contoh 1 dan 2. Ya. 1 dikali min 2, 1 dikali 3, 1 dikali 2. Yuk kita lihat. 1 kali min 2, kita taruh di sini min 2. 1 dikali 3, kita taruh 3. 1 kali 2, kita taruh 2. Jadi ingat penulisannya harus dari diagonal bawah ke diagonal atas. Ya, jangan sampai terbalik. Jadi saya ulangi ya prinsipnya. Ulangi, 1 kali min 2 dapatnya adalah min 2. 1 kali 3 adalah 3. Dan 1 kali 2 adalah 2. Lalu kita jumlahkan dari atas ke bawah. Kita dapatkan 3 tambah min 2 adalah 1. Oke, dengan cara yang sama. 1 kali min 2 adalah min 2. 1 kali 3 adalah 3. Dan 1 kali 2 adalah 2. Ulangi ya. 1 kali min 2 dapatnya min 2, 1 kali 3 dapatnya 3, 1 kali 2 dapatnya 2. Jangan lupa ya, diurutkan dari bawah ke atas secara diagonal. Nah, kita lihat di sini setiap posisi sudah dilengkapi, tidak ada lagi bagian yang kosong. Berarti kita jumlahkan dari atas ke bawah, min 2 tambah 3 tambah min 2 dapatnya min 1. Lalu 1 tambah 2 tambah 3 dapatnya adalah 6. Dan min 2 tambah 2 dapatnya adalah min 4. Oke, selesai sudah cara Horner Kino. Nah, sekarang bagaimana? Karena pembagi PX-nya adalah pangkat 3, maka untuk sisa diambil 3 kolom dari belakang ya. Lihat. Ini sebagai sisa. Berarti yang ini sebagai hasil. Sehingga kita bisa katakan hasil bagi adalah X tambah 1. Dan sisanya adalah min X kuadrat tambah 6X min 4. Oke, masih ingat kan kenapa ini posisinya seperti itu atau hasilnya? Jangan lupa ya, ini kita katakan sebagai X pangkat 0. Ini sebagai X pangkat 1. Oke. Dan ini sebagai X pangkat 2. Oke. Sehingga sisanya adalah min 1X pangkat 2 ditambah 6X pangkat 1, min 4X pangkat 0, atau min X kuadrat tambah 6X min 4. Sedangkan untuk hasil baginya, sama seperti tadi, ini mewakili X pangkat 0, dan ini mewakili X pangkat 1. Sehingga hasil baginya adalah 1X pangkat 1 ditambah 1X pangkat 0. Atau kita bisa sederhanakan X tambah 1. Oke, itu dia ya polinomial ya secara Horner Kino. Pembagian polinomial secara Horner Kino. Jika belum paham silakan rewind lagi video ini sampai kalian paham. Terima kasih and bye bye.